Yang Iya. kita lihat sekarang ini negara Iya. membutuhkan Anda, Iya. bergabunglah menjadi transmigran patriot. Iya. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi. Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali. Karena memang itu Stand by. On the record. Ya, selamat datang di podcast Antara on the Record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftithah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio. terima kasih atas undangannya. Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini. Pasti ya. Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Yeah. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Yeah. Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Yeah. Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah Betul. sekarang ini seperti apa Pak? Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama begitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak. Atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak. Tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana. Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak? Nah jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu. Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak? Hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas.
Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya. Iya, iya. Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km. Nah, Potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari situ? saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99, itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Iya. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru. Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak? Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu nggak mudah. Gampang. Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-taker-nya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker. Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya? Exactly. Bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan. Betul. Artinya masyarakat SDM-nya berkembang. Ya. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa? Sekarang ini kita fokus di Rempang. Oke. Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300.000 GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri.
Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana. Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini. Kenapa enggak? Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa? Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, emang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah 2 kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak? Rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.022 pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya. Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi Transmigran Patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi. Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina. Dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali. Karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami 1 tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal dunia. Yang di Fak-Fak itu ya Pak ya? Saya katakan gugur. Kenapa gugur?
Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. 1 hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo Saya jadi merinding, Pak. dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Ya. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Oh, ya kan? Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ikatan, ini. Iya. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan. 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri. Kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi. Hanya sekedar menyuarakan aspirasi. Tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? 1 adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun, sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut Datasen itu ada sekitar 8,47%, atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan, ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Untuk para transmigran kita ini fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak? Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya,
Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk Karena awal-awal mereka dulu kan begitu ya, Pak, ya? butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, sekop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Iya. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP. Iya, kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju. Jadi apa yang disampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya, di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya, Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji. Oh, lebih-lebih dari yang punya uang tadi. Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Iya. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu saya bisa mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata.
tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya nih Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan, mudah-mudahan kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy, itu ada batu bara. Di Aceh Barat, itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan. Dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya Sektor tanah ekonomi itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi yang akan kita kembangkan di sana, begitu. Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina, dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi. Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya semua harus kerja, semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi. Terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar 13.000 US dollar. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar 30.000 US dollar. Jadi lebih dari 2 kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam ditarget. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia.
yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu gagal gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru ya, dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini. Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi 0 dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak. Benar. Baik, terima kasih banyak Sama-sama, Pak Iftitah untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara on the record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Stand by. On the record.